Sabtu malam waktu setempat, Korps Garda Revolusi Islam Iran menayangkan peluncuran gelombang rudal terbaru mereka, yakni gelombang rudal ke-73. IRGC mengatakan gelombang serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan di Arab, Dimona, Eilat, Beersheva, dan Kiryat Gat. Menggunakan rudal super berat berpemandu presisi Fatah, Ghadar, dan Emad serta pesawat nirawak drone. Selain menargetkan sejumlah titik di Israel, gelombang serangan terbaru Iran juga menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di sejumlah wilayah berbeda. Pemirsa, kemacetan parah terjadi di hari ketiga libur Lebaran di kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan kendaraan antri dan mengular hingga lebih dari 3 kilometer. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung, Kabupaten Bogor atau sepanjang 3 km di hari ketiga Lebaran. Jumlah volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak mengalami peningkatan sekitar 1.000 kendaraan dari kemarin atau naik 35%. Guna mengurai kemacetan parah, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas 30 menit lebih awal dari hari sebelumnya pukul 7.30 menjadi pukul 7 tepat, satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Ribuan kendaraan didominasi roda 4 dan juga bus wisata melintas di jalur Puncak ini seiring dengan libur panjang libur Lebaran. Untuk hari ini sekitar 35%, namun saat ini masih kami hitung untuk yang per jamnya sekarang, sehingga dapat menjadi dasar bagi kami melakukan rekayasa lalu lintas. Hingga saat ini sudah berapa kendaraan yang melintas ke jalur Puncak ini, Dan? Dapat kami laporkan, H-2 kemarin terdapat 80.000 kendaraan yang melintas dari jalur Puncak. Untuk hingga saat ini, sampai dengan pukul 8.00 pagi, sudah ada 7.000 kendaraan yang melintas dari gerbang tol Ciawi. Sementara itu, pemirsa, kepadatan kendaraan terpantau mengular di jalur wisata Cirebon Kuningan, tepat di eksit tol Ciperna Barat, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Rekayasa sistem buka tutup diberlakukan untuk mengurai kepadatan. Ribuan kendaraan dari 3 arah, yakni menuju kota Cirebon, Kuningan, dan pintu keluar tol Ciperna Barat terjebak kemacetan parah di jalur wisata Cirebon Kuningan. Diperkirakan kepadatan sudah mengular hingga 3 km. Hari ketiga Lebaran, volume kendaraan terpantau tinggi menuju sejumlah pusat kuliner maupun objek wisata. Selain masih banyaknya pemudik yang melakukan perjalanan, kemacetan diperparah warga yang akan berwisata mengisi libur Lebaran. Satlantas Polresta Cirebon juga memperlakukan rekayasa arus dengan memutarkan kendaraan dari jalan baru agar tidak langsung lompat ke jalur Ciperna. Sedangkan di simpang pertemuan arus eksit tol Ciperna, petugas melakukan sistem buka tutup untuk memperpendek ekor antrian. Puncak arus balik di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat diprediksi akan terjadi pada sore ini. Dan langsung saja kita pantau situasi terkini. Kita sudah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin di sana. Selamat sore Muharlin, bagaimana pantauan arus balik Lebaran di jalur Gentong? Selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas kendaraan di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat sore ini sudah mulai nampak terjadinya kepadatan dari kendaraan dari kedua jalur dari arah Tasikmalaya menuju Garut dan juga arah sebaliknya. Hal ini kemacetan terjadi diakibatkan peningkatan dari mobilitas kendaraan pemudik khususnya yang hendak pulang kembali ke kampung halamannya dari sejumlah daerah di Jawa Tengah yang akan menuju ke daerah di Jawa Barat. Yang memang hal ini sudah diprediksi oleh pihak kepolisian yang mengatakan jika
peningkatan kendaraan atau lonjakan dari kendaraan pemudik akan diprediksi akan terjadi pada puncak arus balik di hari ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk itu padatan ini diperkirakan akan terjadi pada sore sampai dengan malam hari nanti. Dan untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi lonjakan kendaraan di jalur selatan Lingkar Gentong ini, petugas kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota dan juga Polres Garut sudah memberlakukan sejumlah koordinasi, yakni akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya memberlakukan sistem buka tutup jalur dan juga sistem one way khususnya dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Garut. Dan namun hal ini masih bersifat tentatif atau situasional jika melihat kemacetan yang terjadi lebih dari 5 km. Dan untuk itu juga ini penting kami himbau bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan arus balik, tentunya akan pulang dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jawa Barat, agar memperhatikan beberapa hal, yakni agar berangkat jauh-jauh hari sebelum mendekati puncak arus balik, di mana untuk menghindari kemacetan yang memang kerap kali terjadi di Lingkar Gentong ini sendiri. Dan juga untuk pengemudi atau pemudik, kami menghimbau juga agar memperhatikan kondisi kendaraan Anda untuk melakukan pengecekan terhadap lampu kendaraan, kemudian sistem pengereman, dan juga memperhatikan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Dan juga ini khususnya untuk Anda yang akan melakukan perjalanan arus balik pada malam sampai dengan dini hari. Dan selain itu juga kondisi fisik dari pengemudi, khususnya yang mengemudi kendaraan, ini harus tetap fit sehingga Anda bisa nyaman begitu melakukan perjalanan hingga nanti Anda bisa selamat sampai ke tujuan rumah masing-masing. Nadia. Terima kasih Muharlin melaporkan langsung dari jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Kami tunggu laporan berikutnya, jaga kesehatan Anda. 2 hari setelah Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung mulai ramai kendaraan yang menuju Jakarta. Hingga hari ini tercatat 45.466 kendaraan melewati gerbang tol Kali Kangkung dari arah Semarang menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Sementara kendaraan dari Jakarta menuju Semarang sebanyak 30.888 kendaraan. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan mobilitas kendaraan yang melintas maupun meninggalkan wilayah Jawa Tengah. Petugas mengimbau para pemudik yang hendak balik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara. Langsung saja kita pantau situasi terkini arus balik Lebaran di tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Amrina Rida di sana. Selamat sore Amrina, apakah kendaraan di jalur balik tol Kali Kangkung sudah semakin ramai pada sore ini? Iya, Nadia, Raisa dan juga pemirsa, benar sekali Nadia, kalau kami pantau berdasarkan pantauan kami di sini sejak pada siang hari tadi hingga pada sore hari ini nampaknya memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung, khususnya adalah dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Kalau kami pantau nampaknya pada hari ini memang sudah mulai terlihat adanya arus balik Lebaran 2026, karena kalau berdasarkan data untuk jumlah kendaraan yang melintas masuk begitu ya dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ini lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan yang melintas keluar dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo. Ini cukup berbeda dengan trafik sebelum Hari Raya Idul Fitri, karena sebelum Hari Raya Idul Fitri untuk kendaraan yang keluar ini jauh lebih banyak. Nah, untuk angkanya sendiri pada pukul 4 sore ini terhitung sejak pada pukul 6 pagi sudah ada kurang lebih 26.000 kendaraan yang masuk dari arah Semarang Solo melewati gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Kendal dan juga Jakarta. Dibandingkan untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta keluar menuju ke arah Semarang Solo ini berada di angka 16.000 kendaraan sejak pada pukul 6 pagi hingga pada pukul 4 sore. Artinya ada perbedaan 10.000 kendaraan yang melintas dari masuk ataupun juga keluar. Ini menunjukkan bahwa sepertinya untuk pergerakan arus balik sudah mulai terlihat berbeda dari sebelum Lebaran, karena sebelum Lebaran ini lebih banyak kendaraan yang keluar. Nah, meskipun demikian kalau kami pantau meskipun sudah ada peningkatan kendaraan yang melintas masuk begitu, hingga pada sore ini belum terlihat adanya kepadatan ataupun juga kemacetan yang begitu panjang ataupun juga begitu signifikan, terutama di area gerbang tol Kali Kangkung. Memang beberapa kali tadi seperti pada pukul 2 siang sempat ada antrian kendaraan yang mengular yang akan masuk dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Tadi antriannya kurang lebih sekitar 100 meter hingga 200 meter, namun tidak berlangsung lama dan
cepat sekali terurai, kurang lebih hanya selama 15 menit hingga 20 menit saja, karena dari pihak Jasa Marga Semarang Batang ini sudah mengerahkan puluhan petugas untuk menggunakan metode ataupun juga untuk menerapkan metode jemput bola, sehingga banyak dari petugas yang langsung menghampiri para pemudik, kemudian membantu tap in menggunakan mobile reader sehingga antrian yang terjadi ini langsung cepat terurai dan sekarang situasinya jauh lebih lengang dan juga sudah tidak terlihat lagi adanya antrian kendaraan yang begitu padat. Nah, kalau informasi yang kami dapatkan, puncak arus balik di gerbang tol Kali Kangkung ini nampaknya akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret 2026. Namun esok hari tanggal 24 Maret ini nampaknya untuk volume kendaraan yang akan melintas masuk dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ini pun juga sudah akan meningkat. Oleh karena itu dari pihak Jasa Marga dan juga dari pihak kepolisian lalu lintas begitu menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan balik untuk bisa menghindari pada tanggal 28 dan juga 29. Sebaiknya dilakukan sebelum tanggal 28, misalnya adalah tanggal 26 ataupun juga tanggal 27 Maret dengan memanfaatkan adanya potongan tarif tol yang akan diterapkan pada tanggal 26 hingga tanggal 27 sebanyak 46%. Dan oleh karena itu selain adanya potongan tarif tol, nanti untuk mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan yang melintas juga akan diterapkan rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 414 ke kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Informasi yang kami dapatkan untuk one way ini nampaknya akan mulai diberlakukan besok tanggal 24 Maret 2025 mengingat sudah mulai terlihat adanya volume kendaraan yang melintas masuk dan sudah mulai terlihat peningkatan volume kendaraan yang balik dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Dan tentunya dihimbau bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan ini untuk melakukan pengecekan fisik pada kendaraan secara berkala agar kendaraan dalam kondisi prima ketika melakukan perjalanan, dan juga pastikan untuk e-tol nanti selama melakukan perjalanan di ruas tol Semarang Batang dalam kondisi cukup agar tidak menghambat ketika akan melakukan tap in ataupun juga tap out di gardu tol. Sementara demikian kembali ke Anda Nadia Raisa. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Jaga kesehatan Anda.